Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau mempresentasikan UTS mata kuliah Deep Learning R01. 1. Definisi dari neural network dan apa saja dihasilkan dari sistem kerja neuron tersebut. Artificial Neural Network atau ANN adalah salah satu algoritma supervised learning yang populer dan juga bisa digunakan untuk supervised atau unsupervised learning. ANN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki layer dan sifat non-linear. ANN memiliki neuron atau node atau vertex. Secara matematis terdapat fitur X yang menjadi input bagi neuron. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse baik. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse baik. 2. Activation yang dihasilkan dari neuron berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Apa yang dimaksud dengan aktif? Yang dimaksud aktif adalah sistem kerja neuron dari activation yang bekerja sesuai perintah ketika dijalankan. Jelaskan definisi, proses, fungsi, dan contoh dari supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning adalah sebuah metode dengan metode yang dimaksud itu metode regresi ANN atau Artificial Neural Network dan SVM Support Vector Machine. Unsupervised learning adalah sebuah metode tanpa adanya latihan dan tanpa ada guru atau teacher label dalam data. Misal, kita punya sekelompok pengamatan atau data tanpa ada label atau output tertentu. Maka dalam unsupervised dilakukan pengelompokan data tersebut dalam kelas yang kita kehendaki. Metode unsupervised clustering dan SOM self organizing map. Contoh supervised dan supervised learning. Sekelompok mahasiswa dalam kelas, seorang dosen akan mengelompokkan beberapa orang ini ke dalam beberapa kelompok. Misalkan jumlah kelompok ada 4, maka mahasiswa dikelompokkan sama ciri-ciri atau atribut berdasarkan indeks prestasi jarak vertikal atau gabungan keduanya. Dalam 2 dimensi, sumbu X mempresentasikan indeks prestasi, sumbu Y mempresentasikan jarak vertikal. Teknik unsupervised mahasiswa sebagai objek dari tugas kita. Bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok menurut kedekatan IP dan jarak tempat tinggal. Pengelompokan ini diasumsikan dalam satu kelompok anggotanya harus mempunyai kemiripan yang tinggi dibanding anggota dari kelompok lain. Teknik supervised output dari unsupervised dipakai sebagai guru dalam proses training dengan menggunakan teknik pengenalan pola dan dalam pemisah data training dan data testing atau pelatih, maka diperlukan pemisah. Jelaskan bagaimana machine learning muncul sebagai bagian dari AI. Machine learning muncul sebagai bagian dari AI karena
Dengan adanya kecerdasan buatan sangat ramah dan juga membantu manusia karena pekerjaan manusia dapat dibantu atau digantikan oleh AI atau mesin yang sudah dikonfigurasi untuk mengerjakan sesuai dengan perintah manusia. 5. Jelaskan tentang deep learning berdasarkan video pembelajaran 1 dan 2. Berdasarkan video 1 dan 2, deep learning atau bisa disebut neural network merupakan teknik yang meniru struktur saraf manusia Deep learning saat ini banyak diaplikasikan ke dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Semakin banyak neural network, maka semakin tinggi juga peluang untuk berfungsinya. 6. Jelaskan peranan TensorFlow dan keras dalam deep learning, serta perbedaan antara keduanya. Keras adalah api dengan jaringan saraf tingkat tinggi, membantu jalannya deep learning dan kecerdasan buatan. Keras ditulis dengan bahasa pemrograman Byron dan mampu dijalankan pada TensorFlow, CNTK atau Teno. Keras merupakan neural network library yang mudah digunakan. Fitur yang menonjol dari keras yaitu: 1. Keras merupakan antarmuka tingkat tinggi yang menggunakan TensorFlow dan Teno sebagai backend-nya. 2. Keras dapat berjalan lancar di kedua CPU dan GPU. 3. Keras adalah rangka kerja berbasis Python yang membuatnya mudah untuk dideteksi dan dijelajah atau dipelajari. TensorFlow adalah koleksi software open source untuk komputasi numerik yang menggunakan grafik aliran data. Node pada grafik menunjukkan operasi matematika, sedangkan tepi-tepi grafik menunjukkan susunan dan multidimensi atau tensor yang dikomunikasikan antar tepi grafik. Arsitekturnya yang fleksibel dapat dimanfaatkan untuk menerapkan komputasi ke satu atau beberapa CPU atau GPU pada desktop, server, atau perangkat seluler yang cukup menggunakan satu API. 7. Jelaskan neural network berdasarkan supervised learning. Supervised learning adalah metode di mana neural network belajar dari pasangan data input dan target. Pasangan ini disebut training pair, biasanya jaringan berarti dengan sejumlah training pair di mana input vektor diaplikasikan menghasilkan nilai output, lalu hasil output akan dibandingkan dengan target output. Vektor-vektor dalam training set diaplikasikan seluruhnya secara berurutan sampai training set menghasilkan error yang paling kecil. Model neural network yang menggunakan metode supervised learning adalah: A. Model back propagation. B. Model bidirectional associative memory. C. Soft-field network. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.